Cerita dimulai dengan sosok tuan muda kaya raya yang tampan bernama Han Donglai. Walaupun sudah 6 tahun hidup di atas kursi roda, ia tetap memiliki pesona yang membuat siapapun mengaguminya. 哦，你还好吗？妈妈，我见过他，明明就是。 Kemudian saat Zhongling pergi membelikan putranya minuman, ia terkejut melihat Kele sudah tidak ada di dekatnya. Rupanya saat itu, Kele sendiri sedang bermain menangkap balon dan ia tidak sengaja bertemu dengan Han Donglai. Kele sangat penasaran dengan Donglai yang ia kira sangat mirip dengan sosok ayahnya. Kele mencoba untuk memeluk Donglai yang ia kira adalah ayahnya. Ia pun merengek meminta pergi bersama Donglai karena ia lupa di mana ibunya tadi. Donglai sedikit terburu-buru untuk rapat saat itu, dan ia pun terpaksa mengajak Kele untuk ikut dengannya karena ia tidak tega membiarkan anak kecil itu sendirian. Di dalam mobil, Donglai sedikit salah tingkah melihat Kele sangat ingin mendekatinya, dan karena kondisinya yang masih lumpuh, ia pun sedikit menjaga jarak dari Kele. Kemudian, setelah membaca ID card di tas Kele, Donglai menyuruh asistennya yang bernama Mu Chen untuk menghubungi ibu Kele agar ia pergi ke kantornya dan menjemput Kele. Zhongling yang sedang kebingungan mencari Kele, ia pun merasa lega setelah mendapatkan telepon dari asisten Donglai. Namun ia pun terkejut saat mengetahui Kele ada di kantor perusahaan grup Dongseng, yaitu grup milik keluarga Han Donglai. Di tempat berbeda, Kele terus bahagia memandangi Donglai dan memanggilnya dengan sebutan ayah. Namun Donglai meminta Kele untuk berhenti memanggilnya seperti itu karena ia bukanlah ayahnya. 叔叔，好吧。 Hingga kemudian Zhongling datang untuk menjemput Kele. Zhongling sangat lega bisa bertemu dengan Kele lagi. Dan saat itu dengan polos Kele mengatakan kepada ibunya bahwa ia sudah berhasil menemukan suami untuk ibunya. Kele kemudian menunjuk ke arah Donglai dan memanggilnya dengan sebutan ayah. Dan saat itulah pertemuan Zhongling dan Donglai setelah 6 tahun mereka berpisah. Asisten Donglai yang juga mengenal Zhongling dengan baik, ia pun tampak terkejut melihat kedatangan Zhongling. Ia kemudian mengajak Kele untuk pergi bermain karena Donglai ingin berbicara berdua dengan Zhongling. Donglai menanyakan kabar Zhongling yang sudah 6 tahun tidak pernah bertemu dengannya. Donglai menyalahkan Zhongling yang dulu meninggalkan dirinya, hanya karena ia memiliki kondisi yang lumpuh. Ia kemudian menyindir Zhongling yang telah hidup bahagia karena tidak harus merawat orang lumpuh seperti dirinya. Zhongling merasa bersalah melihat kondisi Donglai yang masih lumpuh. Ia menanyakan kenapa Donglai masih ada di atas kursi roda, padahal Lin Xia dulu berjanji padanya untuk menyembuhkan Donglai jika ia mau meninggalkan Donglai. Donglai yang masih kesal tidak peduli dengan apapun yang dikatakan oleh Zhongling saat itu. Zhongling kemudian mencoba meminta maaf kepada Donglai. Ia pun berlutut kepadanya, namun Donglai semakin kesal dan berbuat kasar kepada Zhongling. Ia bertanya kenapa Zhongling datang lagi dan membawa anak kecil di hadapannya. Zhongling mencoba menjelaskan bahwa Kele sedang sakit dan ia harus datang kembali ke kota ini untuk pengobatannya. Donglai bertanya siapakah ayah kandung dari Kele. Zhongling mengatakan ia akan pergi setelah pengobatan Kele selesai, dan ia pun memilih untuk menutupi sosok ayah kandung Kele yang sebenarnya. Hal tersebut membuat Donglai semakin emosi dan ia pun semakin kasar dan mencoba untuk melecehkan Zhongling. Cerita kemudian sedikit flashback 6 tahun lalu saat Donglai dan Zhongling menjadi sepasang kekasih. Saat itu mereka pergi ke gunung, namun seseorang sengaja mengurung Zhongling di sebuah rumah saat ia berlindung di rumah tersebut.
Kemudian Donglai datang mengeluarkan Zhongling yang terkunci di dalam rumah itu. Namun saat mereka berdua hendak pergi meninggalkan rumah tersebut, sebuah batu besar tiba-tiba turun seperti longsor dari atas dan melukai kaki Donglai yang berusaha untuk melindungi Zhongling saat itu. Kemudian karena kejadian itu, Donglai mengalami kelumpuhan dan saat itu Linxia, yaitu putri tunggal pemilik rumah sakit tempat Donglai dirawat, ia pun meminta Zhongling untuk meninggalkan Donglai. Dan sebagai gantinya, Linxia akan berjanji mengobati Donglai sampai bisa sembuh dan berjalan kembali. Zhongling yang tidak ada pilihan pun akhirnya memilih untuk meninggalkan Donglai dan membuat Donglai patah hati luar biasa kepadanya. Namun bagi Zhongling sendiri, membuat Donglai sembuh adalah yang lebih utama, sekalipun ia harus sangat terluka karena harus meninggalkan Donglai saat itu. 分手吧。我求求你别走，东来，哥哥，小林，呀，这就是东来。 Cerita kemudian kembali ke timeline utama. Saat itu Linxia datang ke kantor Donglai. Ia menyapa Mu Chen yang sedang asik bermain dengan Kele. Rupanya Kele tampak kurang suka dengan sosok Linxia yang sok akrab kepadanya. Kemudian Linxia masuk ke ruangan Donglai. Ia sangat terkejut melihat Donglai sedang memeluk wanita yang ternyata adalah Zhongling. Donglai memutuskan untuk tidak memberikan Kele sebelum Zhongling membawa akta kelahiran Kele kepadanya. Zhongling memohon agar ia bisa membawa Kele bersamanya. Karena hari ini Kele sudah dijadwalkan untuk rawat inap di rumah sakit. Donglai mencoba menguji Zhongling untuk memintanya melakukan apapun jika ia ingin Kele dikembalikan. Zhongling terpaksa menuruti semua permintaan Donglai saat itu. 少爷，可乐晕倒了。 Namun tiba-tiba Mu Chen datang dengan panik sambil menggendong Kele yang sudah pingsan saat itu. Donglai menyuruh asistennya untuk segera membawa Kele ke rumah sakit. Donglai merasa bersalah saat mengetahui Kele menderita diabetes sejak lahir. Kemudian ibu Donglai datang bersama dengan Linxia. Ia langsung menampar Zhongling dan menuduhnya membawa anak untuk memeras Donglai. Kali ini Zhongling tidak diam saja. Ia berani dengan tegas melarang ibu Donglai untuk menghina dirinya dan putranya. Dan kali ini ia pun mengancam bahwa ia tidak akan tinggal diam jika ada yang mengusik dirinya dan Kele. 你们凭什么这么跟我说话？从前我尊敬你。 可乐怎么样？ Kemudian seorang pria tampan memanggil Zhongling dan ia pun bergegas datang setelah melihat kondisi Kele. Rupanya pria itu adalah artis yang tengah bersinar yang bernama Chunmo. Donglai dari kejauhan tampak cemburu melihat kedekatan Zhongling dan juga artis itu. Melihat Chunmo sangat perhatian kepada Kele, membuat Donglai menanyakan langsung kepada Zhongling apakah Chunmo adalah ayah dari Kele. Dan saat itu Zhongling memilih untuk tetap menyembunyikan siapakah ayah Kele yang sebenarnya. Di sisi lain, Kele sendiri adalah sosok anak yang kuat. Ia tampak sangat kuat setiap kali menerima suntikan insulin yang sudah menjadi rutinitasnya. Kele dan Chunmo terlihat sangat akrab karena Kele selalu menganggap Chunmo sudah seperti kakaknya sendiri. 叔叔要去搬砖了。 遵命，保重。 Chunmo menguatkan Zhongling yang khawatir dengan kondisi putranya. Ia memberitahu Zhongling bahwa buku karya Zhongling telah terpilih dan akan dijadikan sebuah film, di mana Chunmo sendiri adalah artis yang akan membintangi film tersebut. Zhongling tentu senang dengan hal itu, namun ia bingung kenapa harus buku tersebut yang terpilih untuk dijadikan film. Karena buku tersebut terinspirasi dari kisah cintanya dengan Donglai dahulu. Saat itu dari kejauhan, seorang pria berambut merah diam-diam mengambil beberapa foto kedekatan antara Chunmo dan Zhongling. Kemudian keesokan harinya, asisten Donglai memberikan informasi tentang latar belakang Chunmo kepada Donglai. Namanya kian bersinar dengan terus bertambahnya penggemar, namun informasi tentang orang tua Chunmo tidak ada yang pernah tahu.
Donglai meminta asistennya untuk terus mencari informasi tentang hubungan antara Zonglin dan Junmo. 我去查清楚。 Kemudian di tempat berbeda, pria berambut merah diam-diam bertemu dengan Linxia untuk menyerahkan hasil foto antara Junmo dan Zonglin yang ia ambil diam-diam tadi. Rupanya si pria tersebut adalah kaki tangan Linxia sejak dahulu. Kemudian hari berikutnya, Zonglin datang ke kantor untuk melakukan kerjasama terkait buku yang akan dijadikan film oleh perusahaan tersebut. Dan rupanya Donglai adalah direktur yang akan membiayai produksi film itu. Donglai masih menanyakan tentang hubungan antara Zonglin dan Junmo. Zonglin menjelaskan tujuannya datang ke kota ini hanya untuk pengobatan Kele. Zonglin tidak peduli dengan pemikiran Donglai kepadanya. Namun saat itu, Donglai dengan jujur meminta Zonglin untuk kembali kepadanya. 留在我身边。 Zonglin sempat bingung, namun ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin lagi berurusan dengan keluarga Han, dan juga kini kisah mereka 6 tahun lalu telah ia lupakan. Donglai masih merasa Zonglin meninggalkannya karena kondisinya yang cacat saat itu, sehingga kini ia pun lebih memilih pria yang lebih muda dan bisa memberinya kepuasan untuk Zonglin. Mendengar kata-kata tidak pantas Donglai tersebut membuat Zonglin sangat kesal dan ia pun menampar Donglai. Donglai kemudian menarik tubuh Zonglin jatuh di pangkuannya. Ia mengancam akan melakukan hal buruk kepada Junmo dan juga Kele jika benar Junmo adalah ayah kandung dari Kele. Dan yang menjadi alasan Zonglin dulu pergi adalah karena Zonglin mencintai pria lain. Zonglin hanya bisa menangis membiarkan Donglai berkata dan bersikap seenaknya kepadanya. Namun saat itu Donglai justru merasa malu dan bersalah kepada Zonglin, dan ia pun kemudian menyuruh Zonglin untuk pergi. Di tempat berbeda, Junmo dan manajernya sedang membahas tentang rumor kedekatan antara dirinya dan Zonglin, dan mereka pun cukup khawatir dengan Zonglin yang sekarang menjadi korban dari rumor tersebut. Junmo kemudian pergi menjemput Zonglin. Ia memberitahu Zonglin tentang rumor tersebut. Namun ia meminta Zonglin untuk tidak perlu khawatir. Dan sebaiknya hari ini Zonglin tidak pergi ke rumah sakit dahulu karena banyak wartawan yang sedang menunggunya di sana. Di tempat berbeda, Linxia sengaja menemui Donglai untuk memberitahu rumor kedekatan Zonglin dan juga Junmo. Ia mencoba membuat Donglai semakin membenci Zonglin dengan mengatakan bahwa Zonglin sangat pandai menggoda para pria-pria muda. Sementara itu, sesampainya Zonglin di tempat yang kini ia tinggali, Junmo kembali teringat dengan kenangan mereka 6 tahun lalu. Ia pun sangat merindukan sosok neneknya yang sejak kecil merawatnya. Cerita kemudian flashback saat Zonglin pertama kali bertemu dengan Junmo. Zonglin menyelamatkan Junmo yang saat itu dihajar oleh beberapa preman. Namun setelahnya, Zonglin tiba-tiba pingsan saat ia mencari kalung miliknya yang hilang. Junmo kemudian membawa Zonglin ke rumah sakit, dan saat itulah baru diketahui bahwa Zonglin tengah hamil sehingga kondisinya mudah lemah. Sejak saat itu, Zonglin juga dirawat dengan baik oleh nenek Junmo. Hal inilah yang membuat Zonglin menganggap Junmo sudah seperti adiknya sendiri. Kemudian cerita kembali ke timeline utama. Zonglin tampak sangat risih dengan pemilik rumah yang ia sewa, yang sangat kepo dengan hubungan dirinya dan Junmo. Kemudian keesokan harinya, asisten Donglai menegur Junmo yang kini mendapatkan rumor memiliki anak di luar nikah. Saat itu manajer Junmo menyarankan untuk membuat media berfokus kepada Zonglin dan anaknya saja. Dan Junmo akan mengklarifikasi bahwa ia tidak memiliki hubungan dengan Zonglin dan juga dengan Kele. Namun dengan tegas Junmo menolaknya karena ia tidak ingin mengorbankan Zonglin hanya untuk keamanan dirinya saja. 既然大家那么关心我和钟离的关系， Kemudian untuk menepis rumor tersebut dan tetap melindungi Zonglin, Junmo meminta Zonglin untuk ikut dalam konferensi pers yang akan dilakukan. Di sana ia akan dikenalkan sebagai penulis film baru yang akan dibintangi oleh Junmo. Dengan hadirnya Zonglin, mereka yakin rumor tersebut akan terbantahkan.
Konferensi pers tersebut berjalan cukup lancar hingga kemudian beberapa media mulai semakin memojokkan Zhongling dan Junmo. Bahkan mereka menyeret nama anak Zhongling sebagai anak yang tidak diakui oleh Junmo. Hingga kemudian Donglai datang dalam konferensi pers tersebut. Donglai menegaskan ia tidak akan menarik dana yang akan ia gunakan dalam film terbaru Junmo. Dan ia dengan tegas akan menuntut media manapun yang masih menulis rumor-rumor tidak berdasar itu tentang hubungan Junmo dan juga Zhongling. Linxia yang sejak tadi ada di sana terlihat sangat kesal karena kini Donglai membela Zhongling. Kemudian setelah konferensi pers selesai, Zhongling mengejar Donglai untuk menyampaikan terima kasih kepadanya. Dengan sinis, Donglai mengatakan bahwa ia tidak membantu Zhongling ataupun Junmo karena ia hanya melakukan hal tersebut untuk kepentingan perusahaannya sendiri. Donglai kemudian mengerjai Zhongling dengan memintanya untuk mendorong kursi rodanya. Kemudian di tempat berbeda, Linxia diam-diam menemui Kelle di rumah sakit miliknya. Linxia sangat kesal karena Kelle memanggil Donglai dengan sebutan ayah tampan. Ia menyuruh Kelle untuk berhenti memanggil Donglai seperti itu karena Donglai adalah calon suaminya. Kemudian Zhongling datang ke rumah sakit. Kelle langsung memeluk ibunya dan mengatakan Linxia adalah orang yang jahat dan pemarah. Zhongling kemudian menyuruh Kelle untuk bermain dengan temannya karena ia ingin berbicara berdua dengan Linxia. Zhongling hanya meminta diberi ketenangan karena ia datang hanya untuk pengobatan Kelle. Namun Linxia yang sudah dibutakan oleh cemburu malah merusak foto Kelle dan ia mengancam Zhongling dengan kesehatan Kelle. Sambil membersihkan pecahan kaca dari album foto Kelle yang terjatuh, Zhongling menegaskan bahwa ia tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan keluarga Han lagi. Namun Linxia masih saja mengancam akan menyakiti Kelle. Hingga kemudian Zhongling sangat kesal dan berbalik mengancam Linxia dengan pecahan kaca yang ia arahkan kepadanya. Zhongling menanyakan kejadian 6 tahun lalu saat dirinya terkunci di sebuah rumah. Zhongling sangat yakin ada sesuatu yang mencurigakan dengan kejadian buruk yang terjadi dan membuat Donglai lumpuh saat itu. Dan karena takut akan dilukai oleh Zhongling, akhirnya Linxia pun mengaku bahwa yang ia lakukan 6 tahun lalu adalah untuk mencelakai Zhongling agar Donglai bisa menjadi miliknya. Zhongling memilih untuk membiarkan Linxia pergi karena ia sudah lega setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi 6 tahun lalu. Dan ia memilih untuk tidak akan memberitahu Donglai tentang hal tersebut. Ia menasehati Linxia bahwa kejahatan apapun tidak ada yang sempurna dan pasti akan terungkap kapan saja. 真相大白，只是早晚的事。可乐呢？ 可乐和救兵 Kemudian di luar ruangan, Kelle sedang asik bermain dengan Donglai. Ia bahkan memberitahu Donglai bahwa besok ia sudah boleh pulang dari rumah sakit dan ia ingin Donglai menjemputnya. Kemudian Zhongling datang untuk mengajak Kelle kembali ke kamarnya. Donglai tampak khawatir melihat luka di tangan Zhongling. Kelle sengaja mendorong ibunya untuk duduk di pangkuan Donglai dan meminta Donglai untuk mengajak ibunya berputar-putar dengan kursi roda. Zhongling merasa bersalah karena dirinya lah yang membuat Donglai menjadi lumpuh seperti ini. Di tempat berbeda, Linxia yang mulai mabuk hampir saja dilecehkan oleh pria yang selama ini menjadi kaki tangannya. Rupanya ialah yang 6 tahun lalu membantu rencana busuk Linxia untuk mencelakai Zhongling. Kemudian keesokan harinya, sore itu Kelle sudah diperbolehkan untuk keluar dari rumah sakit dan ia pun terlihat ingin menunggu Donglai datang menjemputnya. Namun, Zhongling memberi pengertian kepada Kelle bahwa Donglai bukanlah ayahnya, sehingga tidak perlu menunggu Donglai. Dan setibanya di rumah yang Zhongling kini sewa, ia mendapatkan perlakuan buruk dan kasar dari pemilik rumah yang mengusirnya dengan kejam. Mereka bahkan menyebut Kelle membawa virus penyakit yang menular. Beruntunglah saat itu Donglai dan asistennya datang tepat waktu untuk menolong mereka.
Rupanya ulah jahat si pemilik rumah tersebut adalah karena seseorang telah membayar mahal dan menyuruh mereka untuk mengusir Zhongling. Donglai menyuruh asistennya untuk mencari tahu siapakah dalang di balik semua ini. Kemudian saat asisten Donglai mengajak Kele untuk pergi mengambil mobil, Zhongling berterima kasih kepada Donglai yang telah membantunya hari ini. Donglai mengatakan ia melakukan hal tersebut bukan karena Zhongling, tapi karena ia ingin melindungi Kele, sekalipun Kele bukanlah anak kandung darinya, ataupun mungkin saja Kele adalah anak dari Junmo. Mendengar hal tersebut, Zhongling kesal dan ia menegaskan bahwa Junmo bukanlah ayah kandung Kele. Dan siapakah ayah kandung Kele yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Donglai. Hal tersebut membuat Donglai merasa kesal kepada Zhongling yang selalu menyembunyikan sesuatu darinya. Sama seperti 6 tahun lalu saat Zhongling meninggalkan dirinya. Donglai menyalahkan Zhongling atas nasib buruk yang terjadi kepada Kele. Ia merasa Zhongling tidak seharusnya memberikan kehidupan yang sulit untuk anak kecil itu. Zhongling sangat merasa sedih dengan perkataan angkuh dari Donglai itu. Ia mengatakan bahwa kehidupannya dan Kele sangat bahagia sebelum ia bertemu dengan Donglai sekarang. 你就是我的厄运。妈妈，韩叔叔， Kemudian saat mobil Donglai datang, Zhongling hendak mengajak Kele untuk pergi darinya. Namun Kele menolak karena ia senang menaiki mobil mewah Donglai yang terasa hangat. Dan dalam perjalanan itu, Kele mencoba untuk mendekatkan Donglai dan Zhongling. Ia merasa senang karena seperti memiliki seorang keluarga yang utuh. Kemudian Donglai menyuruh Zhongling untuk tinggal di apartemen pribadinya. Zhongling tentu menolak, namun Donglai memaksanya karena Donglai kasihan jika Kele harus tinggal di tempat yang kecil dan berbahaya seperti sebelumnya. Setibanya di apartemen tersebut, Kele yang terbangun merasa sangat senang dengan tempat yang bagus dan nyaman seperti itu. Ia pun kemudian meminta untuk tidur dengan Donglai dan juga dengan ibunya malam ini. Dan malam itu baik Donglai dan Zhongling sama-sama merasa canggung satu sama lain. Namun Donglai juga merasa senang mendapatkan perhatian dari Zhongling yang membantunya untuk meminum obat sebelum tidur. Dan Zhongling sendiri yang sudah menjanda cukup lama mulai merasakan gejolak saat ia tidur di sebelah Donglai. Ia mulai memikirkan hal-hal aneh dan merasa malu sendiri, hingga akhirnya ia pun memilih untuk tidur di luar ruangan saja. Kemudian pagi harinya, Zhongling bermimpi Donglai membangunkan dirinya dari tidur. Padahal itu adalah Kele yang meminta ibunya untuk mengantarkannya buang air kecil. Kemudian saat Zhongling mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi, ia pun mulai khawatir karena Donglai tidak meresponnya. Hingga kemudian ia menemukan Donglai sudah terbaring pingsan di kamar mandi. Zhongling sangat sedih dan khawatir. Ia menyelimuti Donglai sambil meminta maaf kepada Donglai. Kemudian Mujan datang untuk membantu Donglai yang saat itu tengah demam. Mujan mengatakan imunitas Donglai memang belum sepenuhnya sembuh setelah tragedi 6 tahun lalu. Zhongling menjaga Donglai yang masih tertidur. Ia merasa sangat bersalah dengan keadaan Donglai. Saat itu, Donglai terbangun dan meminta Zhongling untuk tidak pergi meninggalkannya. Donglai pun langsung mencium Zhongling saat itu juga. Namun kemudian Munjen dan Kele tiba-tiba datang dan membuat mereka salah tingkah. Pagi itu Zhongling berniat untuk pergi dan mencari tempat baru. Namun Kele sangat senang tinggal di sana dan ia pun menolak untuk pergi. Ia meminta kepada ibunya untuk tetap tinggal di sini saja. Mendengar hal tersebut, Donglai justru sangat senang dan ia mengizinkan Kele untuk tinggal di sana sampai kapanpun yang Kele inginkan. Munjan pun kemudian meminta Zhongling untuk tidak pergi karena kondisi Donglai yang masih lemah. Ia meminta Zhongling untuk membantu menjaga Donglai. Munjan pun sudah mendapatkan sekolah anak untuk Kele di dekat apartemen ini agar Zhongling lebih nyaman tinggal di sini. Di dalam kamar, Kele sangat senang mendengar ibunya yang akan tetap tinggal di sini. Ia meminta Donglai untuk menjaga ibunya karena Kele khawatir dengan ibunya yang akan kesepian jika ia meninggal nanti.
Kele tampak putus asa karena semua dokter mengatakan hidupnya tidak bisa lama. Kele tidak takut dengan kematian, namun ia takut jika ibunya akan kesepian setelah ia pergi nanti. Donglai sangat kagum dengan pemikiran anak kecil yang ada di hadapannya itu. Sementara Zhongling sendiri yang mendengarkan pembicaraan Kele dari luar ruangan, ia pun menangis terseduh-seduh karena sangat takut kehilangan putra kesayangannya itu. Kele sangat senang bisa bertemu dengan Donglai karena wajah Donglai sangat mirip dengan pria yang ada di album sketsa ibunya, sehingga ia pun merasa Donglai adalah ayahnya. Dan Donglai sendiri sama sekali tidak keberatan setiap kali Kele memanggilnya ayah. Di tempat berbeda, ibu Donglai menanyakan keadaan Donglai yang tidak pulang ke rumah. Munchen tidak ingin berbohong dan ia pun mengatakan bahwa Donglai aman karena ia sedang dijaga oleh Zhongling. Mendengar hal tersebut, Linxia sangat kesal dan ia pun berusaha untuk membuat ibu Donglai semakin membenci Zhongling. Namun ibu Donglai tidak terlalu khawatir karena setidaknya ada yang menjaga putranya dengan baik. Munchen kemudian mengatakan bahwa Donglai lah yang meminta Zhongling untuk tinggal di apartemennya setelah pemilik sewa berbuat buruk kepada Zhongling. Kemudian saat Munchen hendak pergi, Linxia diam-diam menyusulnya dan langsung menampar Munchen. Ia mengancam Munchen agar mulai menjaga diri karena ialah yang akan menjadi istri dari Donglai nanti. Linxia kemudian pergi ke apartemen Donglai. Ia pun langsung menampar Zhongling karena sangat kesal dengannya. Namun kali ini Zhongling tidak diam saja. Ia menyiram Linxia dengan sampah yang saat itu ia bawa. Kemudian setelah Zhongling masuk ke apartemennya, ia sedikit merasa kesal sekalipun Donglai memintanya untuk tidak pernah memperdulikan apapun perkataan Linxia. Zhongling merasa perkataan Linxia ada benarnya karena tidak baik jika mereka terlihat tinggal bersama. Ia pun kemudian meminta Donglai untuk pulang ke rumah agar ibu Donglai tidak khawatir. Donglai terlihat kecewa dengan sikap dingin Zhongling dan ia pun memilih untuk berpamitan pergi. Di tempat berbeda, ibu Donglai membuat pengumuman untuk mengadakan pertunangan antara Donglai dan Linxia setelah acara ulang tahunnya nanti. Linxia tentu sangat senang dengan keputusan ibu Donglai itu karena impiannya untuk menjadi istri Donglai sebentar lagi akan terwujud. Namun di tempat berbeda, Zhongling tentu terkejut mendengar berita pertunangan Donglai itu. Sementara itu, Kele yang sangat merindukan Donglai, ia pun menelpon Donglai diam-diam tanpa sepengetahuan Zhongling. Ia mengatakan kepada Donglai untuk berkunjung ke tempatnya. Kele mengingatkan Donglai bahwa ia sudah berjanji akan menjadi ayahnya. Donglai berjanji akan segera ke sana setelah operasi terakhirnya selesai. Ia meminta Kele untuk menjadi anak yang patuh kepada ibunya. Kemudian Junmo datang mengunjungi Kele. Ia membawakan hadiah untuk anak manis itu. Junmo mengatakan kepada Zhongling untuk bersiap-siap karena proses syuting akan segera dilakukan. Kemudian keesokan harinya saat proses reading script film, pemeran utama wanita meminta bantuan Zhongling untuk menjelaskan beberapa scene dalam film tersebut. Zhongling membantu menggambarkan perasaan dalam skrip tersebut. Namun di luar dugaan, Donglai merasa sangat cemburu melihat kedekatan antara Junmo dan Zhongling. Mereka berdua terlihat romantis melakukan beberapa adegan dalam skrip tersebut. Donglai kemudian masuk ke dalam ruangan dan tiba-tiba ingin mengganti pemeran utama pria. Sutradara dan yang lain pun tentu bingung dan terkejut dengan hal itu. Hingga kemudian si pemeran utama wanita yang bernama Manli, yang ternyata sangat mengenal dekat dengan keluarga Donglai, mulai menasihati Donglai agar tidak arogan karena film ini telah dipersiapkan dengan sangat baik. Ia bahkan mengancam untuk mundur jika bukan Junmo yang akan menjadi pemeran utama pria dalam film itu. Donglai pun tidak bisa berbuat apa-apa setelah mendapatkan nasihat dari Manli itu. Kemudian Donglai mengajak Zhongling untuk pergi bersamanya. Ia memberikan sebuah gaun dan meminta Zhongling untuk memakainya. Zhongling merasa kesal karena beberapa hari ini Donglai tidak pernah menghubunginya.
Padahal beberapa hari ini, Donglai sengaja menyembunyikan bahwa ia telah sibuk dengan operasi terakhirnya. Zhongling awalnya malu saat berganti pakaian di depan Donglai, namun karena supir mobil tersebut adalah seorang wanita, dan Donglai sendiri tentu sudah pernah melihat tubuhnya, ia pun mencoba untuk bersikap santai saja. Malam itu adalah pesta ulang tahun ibu Donglai yang diadakan secara mewah dan eksklusif. Linxia sendiri sangat senang dan tidak sabar menunggu pengumuman pertunangannya. Namun saat itu, semua mata takjub dengan kecantikan Zhongling yang datang bersama Donglai. Ibu Donglai tentu terkejut, namun ia tidak mungkin bereaksi berlebihan di acara ulang tahunnya. Orang tua Linxia tampak kecewa karena sepertinya ia dipermalukan dengan tindakan Donglai membawa wanita lain. Kemudian Manli datang dan mengajak Zhongling untuk pergi menikmati makanan. Ia sangat kagum dengan Zhongling dan ia akan mendukung Zhongling dan juga Donglai. Kemudian orang tua Linxia mengajak Zhongling untuk berbicara berdua. Ia menyindir Zhongling, namun Zhongling saat itu tidak peduli. Dan ia kemudian berbalik membahas tentang operasi Donglai 6 tahun lalu. Namun sepertinya orang tua Linxia sendiri tidak tahu apa-apa tentang kesepakatan antara Linxia dan Zhongling yang mereka buat 6 tahun lalu. Kemudian saat Zhongling mencari udara segar di luar pesta, ia tidak sengaja melihat Linxia berdebat dengan pria berambut merah. Zhongling masih sangat ingat dengan sosok pria tersebut seperti pria yang menguncinya di gubuk 6 tahun lalu. Zhongling kemudian menelpon Chunmo dan meminta tolong untuk mengawasi pria berambut merah itu. Kemudian di tempat berbeda, Linxia dan si pria berambut merah itu sedang minum bersama di sebuah klub malam yang mahal. Linxia yang mabuk meluapkan kekesalannya kepada pria itu. Ia bahkan tidak peduli jika pria itu harus masuk penjara lagi karena bertanggung jawab atas kejahatannya 6 tahun lalu. Linxia sangat yakin keterlibatannya selama ini tidak bisa dibuktikan, sehingga ia pun tidak takut sama sekali. Keegoisan Linxia membuat pria itu sangat kesal dan mulai mengancam Linxia. Dan diam-diam Chunmo mengamati mereka berdua dari kejauhan. Di tempat berbeda, Donglai pergi mengunjungi Kele. Karena beberapa hari ini ia sibuk dengan operasi terakhirnya. Namun ia memilih untuk tidak memberitahu Zhongling dan juga Kele tentang hal itu dan beralasan ia sedang sibuk bekerja. Ia juga mengatakan bahwa pengumuman pertunangan yang ibunya lakukan tidak ada kaitannya dengan dirinya. Zhongling tampak kesal dan tidak peduli dengan penjelasan Donglai saat itu. Donglai meminta bantuan Kele untuk membuat Zhongling tidak marah lagi kepadanya. Kele kemudian mengambil album sketsa milik ibunya. Ia mengatakan bahwa setiap kali ibunya sedih, ia pun selalu menggambar di buku tersebut. Donglai terkejut melihat banyak sketsa wajahnya di dalam buku itu. Ia pun menanyakan kepada Zhongling kenapa banyak gambar dirinya di dalam buku tersebut. Namun Zhongling membantah jika itu adalah sketsa Donglai. Mendengar alasan Zhongling membuat Donglai merasa sedikit kesal karena Zhongling selalu berbohong kepadanya. Donglai mengatakan malam ini ia akan tidur di sini karena ia tidak mungkin pulang setelah membuat ibunya marah di pesta ulang tahun tadi. Mendengar hal tersebut membuat Zhongling salah tingkah karena ia terlalu bahagia. 还叔叔一起睡觉觉。不行。 Singkat cerita, beberapa hari kemudian, ketika sedang mengikuti proses syuting, Donglai sengaja meminta take berkali-kali dengan menambahkan adegan berbahaya untuk mengerjai Chunmo. Sutradara dan yang lain pun tentu tidak bisa membantah karena Donglai adalah produsernya. Manli yang kesal, ia pun akhirnya memprotes tindakan Donglai yang kekanak-kanakan dan mengganggu proses syuting. Manli mencoba menasihati Chunmo agar menjaga jarak dengan Zhongling karena Donglai selalu salah paham dengan kedekatan mereka. Kemudian Zhongling datang untuk memeriksa Chunmo. Chunmo memberitahu Zhongling tentang hasil investigasinya saat mengikuti si pria berambut merah. Zhongling meminta Chunmo untuk menjaga diri karena Donglai akan terus mengerjainya. Zhongling senang melihat Manli sangat perhatian kepada Chunmo.
Namun rupanya Chunmo sendiri hanya menganggap Manli sebagai seniornya yang banyak sekali membantu karirnya. Kemudian dalam perjalanan pulang, Donglai mengajak Zhongling untuk pulang bersama dan ia pun berjanji tidak akan mengubah-ubah naskah lagi. Di tempat berbeda, ibu Donglai datang ke apartemen Donglai. Kele yang polos tentu sangat senang dengan kedatangan ibu Donglai yang ia anggap seperti neneknya sendiri. Ibu Donglai menanyakan tentang Donglai yang sering datang ke apartemen itu. Ia memberi Kele permen dan merasa Kele sangat mirip dengan Donglai saat kecil dahulu. Dan hal tersebut membuatnya semakin curiga karena usia Kele baru 5 tahun. Namun tiba-tiba Zhongling dan Donglai datang. Kele menyembunyikan permen pemberian ibu Donglai tadi agar Zhongling tidak memarahinya. Zhongling memprotes ibu Donglai yang datang tiba-tiba karena ia sangat khawatir kepada Kele. Namun saat itu Kele tiba-tiba pingsan dan Zhongling pun panik karena melihat permen di tangan Kele. Sementara ibu Donglai sendiri ia pun merasa sangat bersalah karena ia tidak tahu bahwa Kele tidak boleh mengkonsumsi makanan manis. 你怎么不早点告诉我？ Ibu Donglai kesal kepada Donglai karena tidak memberitahunya tentang riwayat diabetes Kele. Donglai mengatakan bukankah sejak awal ibunya justru tidak peduli sama sekali dengan Kele. Donglai bertanya kenapa sekarang ibunya jadi perhatian kepada Kele. Ia meminta ibunya untuk tidak mengganggu Zhongling lagi. Ibu Donglai merasa semakin curiga karena mendiang suaminya juga memiliki penyakit diabetes. Ia pun bertanya siapakah ayah kandung Kele yang sebenarnya. Namun Donglai memintanya untuk tidak menanyakan hal tersebut yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Namun ibu Donglai diam-diam meminta temannya yang seorang dokter untuk menguji sampel DNA Kele dan Donglai. Ia ingin memastikan kecurigaannya sendiri. Kemudian saat akan pergi, ibu Donglai bertemu dengan Linxia di depan ruangan temannya itu. Ia mengatakan sedang ada perlu dengan temannya tersebut karena ia tidak ingin memberitahu Linxia tentang hal sebenarnya yang ia lakukan. Namun Linxia sendiri sudah mulai curiga dengan ibu Donglai yang tiba-tiba menemui dokter laboratorium di rumah sakitnya. Kemudian hari berikutnya, saat Munchen sedang membawa beberapa informasi tentang Kele, ibu Donglai sengaja mengambil beberapa informasi tersebut karena ia tidak mau Donglai terlalu banyak tahu tentang Kele sebelum hasil tes DNA Kele keluar. Munchen terpaksa menuruti ibu Donglai yang sudah ia anggap seperti ibunya sendiri. Kemudian, saat menemui Donglai, Munchen menceritakan tentang kehidupan Zhongling setelah melahirkan Kele. Namun ia menutupi tentang kapan persisnya Kele dilahirkan. Munchen juga memberitahu bahwa Zhongling dulu dirawat oleh nenek Chunmo, sehingga hubungan Chunmo dan Zhongling sudah seperti kakak dan adik. Donglai meminta Munchen untuk tetap mencari informasi apapun tentang Kele. Dan selain itu, ia pun meminta tolong kepada Munchen agar menyelidiki kecelakaan di gunung 6 tahun lalu yang telah membuatnya lumpuh. Ia merasa curiga dengan kecelakaan tersebut. Kemudian Linxia menelpon Donglai dan mengajaknya untuk makan malam bersama karena ia ingin membicarakan tentang pertunangan mereka. Malam itu, Zhongling dan Chunmo juga makan bersama di sebuah restoran. Chunmo mengatakan bahwa fakta tentang Donglai dan Kele tidak bisa selamanya ditutupi. Zhongling meminta Chunmo untuk tidak membahasnya dan tetap menutupi hal tersebut sebisa mungkin. Karena Zhongling merasa Donglai dan dirinya tidak mungkin bersatu karena mereka tidak selevel. Dan ia pun sudah berencana untuk kembali ke kampung halamannya setelah pengobatan Kele selesai nanti. Zhongling kemudian bertanya tentang Linxia dan si pria berambut merah. Chunmo memberi informasi tentang mereka bahwa ternyata mereka sering bertemu di bar milik teman Chunmo itu. Pria tersebut adalah mantan narapidana dan hal tersebut membuat Chunmo merasa curiga. Kenapa Linxia bisa mengenal pria seperti itu? Kemudian Donglai dan Linxia datang ke restoran tersebut. Donglai sengaja meminta duduk di sebelah Chunmo dan juga Zhongling. Zhongling tampak bingung saat Donglai terus menatapnya dan membuatnya tidak nyaman. Mereka kemudian memilih untuk pergi dari restoran tersebut. Namun saat itu Donglai menahan Zhongling yang ingin pergi. Chunmo meminta Donglai untuk melepaskan tangan Zhongling.
Donglai menyuruh Chunmo untuk tidak ikut campur dengan urusannya dan Zhongling. Donglai sangat kesal karena Zhongling terus saja membela Chunmo dan bersikap acuh kepadanya. Chunmo menegaskan bahwa ia akan selalu melindungi Zhongling dan tidak membiarkan siapapun mengganggu Zhongling termasuk Donglai. Chunmo menyindir Donglai yang lumpuh dan tidak bisa berbuat apapun untuk Zhongling. Namun tiba-tiba Donglai berdiri tegak dan memberitahu bahwa operasi terakhirnya telah berhasil dan ia pun kini telah sembuh. Chunmo memuji akting lumpuh Donglai selama ini dan Zhongling justru kecewa karena merasa dibohongi oleh Donglai dan ia pun memilih untuk pergi dari restoran tersebut. Kemudian keesokan harinya Linxia sengaja pergi ke ruangan dokter teman ibu Donglai. Ia dengan manis menawarkan diri untuk membantu memberikan hasil tes laboratorium milik ibu Donglai. Kemudian setelah membaca hasil tes DNA tersebut, Linxia langsung merobek kertas tersebut karena ia sangat kesal mengetahui Donglai adalah ayah kandung dari Kele. Kemudian malam harinya, Zhongling dan Donglai saling berharap mereka saling mengirim pesan satu sama lain terlebih dahulu. Namun mereka memilih untuk mendahulukan ego mereka masing-masing dan akhirnya mereka pun tidak saling berkirim pesan. Donglai, Kemudian keesokan harinya ibu Donglai menunjukkan hasil tes DNA Kele. Ia melarang Donglai untuk menghidupi Kele dan Zhongling karena Kele bukanlah keturunan dari keluarga Han. Donglai tampak kesal dan meminta ibunya untuk tidak ikut campur dengan urusannya. Ia menegaskan bahwa ia tidak setuju dengan perjodohan dirinya dan Linxia. Donglai kemudian pergi ke tempat syuting untuk bertemu dengan Zhongling. Manli sangat takjub karena Donglai sudah bisa berjalan lagi. Melihat Zhongling mengobrol dengan Kele di telepon, membuat Donglai teringat dengan hasil tes DNA yang ditunjukkan oleh ibunya tadi. Namun dalam hati kecilnya, ia menolak hasil tersebut. Donglai kemudian mengajak Zhongling untuk mengubah beberapa skrip naskah film. Zhongling merasa Donglai sangat mengerti isi skrip tersebut lebih dari dirinya. Donglai sekali lagi menanyakan tentang ayah kandung Kele, namun Zhongling menolak memberitahunya dan meminta Donglai untuk berhenti membahas masalah pribadinya. Donglai tampak kecewa dengan sikap dingin dari Zhongling. Dan di tempat berbeda, ibu Donglai menjenguk Kele di rumah sakit. Ia masih merasa Kele sangat mirip dengan Donglai saat kecil dahulu. Namun hasil tes DNA menunjukkan Kele bukanlah darah daging Donglai. Sehingga sikap ibu Donglai pun mulai keras kepada Kele. Dan hal tersebut membuat Kele sedih karena ibu Donglai berkata hal buruk kepadanya. Kele sangat sedih malam itu dan ia pun merindukan ibunya. Dan Zhongling sendiri saat itu sedang berusaha untuk mendapatkan taksi agar ia bisa secepatnya menemui Kele di rumah sakit. Kemudian hari berikutnya, Munchen menceritakan tentang kesulitan Zhongling yang sibuk bekerja sambil menjaga Kele yang sudah keluar dari rumah sakit. Munchen menanyakan apakah Donglai tidak ingin membantu Zhongling untuk meringankan pekerjaannya di lokasi syuting agar ia tetap bisa menjaga Kele. Donglai tampak khawatir, namun karena ia teringat dengan perkataan terakhir Zhongling kemarin yang memintanya untuk tidak mencampuri urusannya, ia pun memilih untuk membiarkan Zhongling mengurus Kele sendirian. Di tempat berbeda, sutradara tiba-tiba meminta Zhongling untuk menemuinya nanti malam, dan Chunmo saat itu tampak curiga dengan permintaan sang sutradara itu. Dan malam harinya, saat Zhongling pergi ke tempat sutradara tersebut, ia hampir saja dilecehkan oleh si sutradara cabul yang mencoba untuk membuat Zhongling tidak sadarkan diri dengan memberinya obat tidur. Beruntungnya Chunmo datang tepat waktu dan menemukan apartemen si sutradara cabul. Ia menghajar pria tersebut, namun si sutradara mengancam akan menyebarkan video kekerasan yang Chunmo lakukan kepadanya. Chunmo kemudian bergegas membawa Zhongling yang sudah pingsan saat itu. Dan di bawah apartemen, ia pun bertemu dengan Munchen yang membantunya untuk membawa Zhongling ke rumah sakit. Donglai bergegas ke rumah sakit saat mendengar kabar tentang Zhongling dari Munchen. Ia merasa sangat bersalah dengan hal buruk yang terjadi kepada Zhongling.
Junmo tampak kesal dan ia curiga hal yang terjadi kepada Zhongling tadi ada kaitannya dengan Donglai. Donglai langsung membantahnya karena ia tidak mungkin melukai Zhongling. Junmo menanyakan kenapa Donglai terus memberi masalah kepada Zhongling seperti 6 tahun lalu saat ia meninggalkan Zhongling. Donglai saat itu menjelaskan bahwa 6 tahun lalu Zhongling lah yang meninggalkan dirinya. Semalaman itu Donglai menjaga Zhongling yang masih trauma dengan hal buruk yang terjadi kepadanya tadi. Di tempat berbeda, si pria berambut merah mengajak Linxia untuk bertemu. Ia meminta Linxia untuk mengirimnya ke luar negeri dan memberinya sejumlah uang dalam jumlah besar untuk bisa bertahan hidup di luar sana. Karena sekarang beberapa orang sedang mencari hal terkait insiden 6 tahun lalu. Namun Linxia saat itu menolak permintaan pria itu dan ia pun langsung mengusirnya dengan kasar. Linxia merasa pria tersebut sudah tidak ia butuhkan lagi setelah kini si sutradara cabul telah menjadi kaki tangannya untuk menyingkirkan Zhongling. Keesokan harinya, Zhongling terbangun dengan traumanya. Junmo membantu Zhongling untuk merasa lebih tenang. Zhongling meminta Junmo untuk tidak mencari gara-gara dengan si sutradara tersebut karena proses syuting yang lebih penting untuk Junmo dan semua kru lainnya. Kemudian di tempat syuting, Manli membantu Junmo agar ia tidak terpancing dengan sikap buruk si sutradara cabul yang terus-terusan memancing emosi Junmo. Dan sutradara itu sengaja mengganti properti dengan air panas sehingga membuat Junmo terluka saat syuting. Sementara itu, Donglai sendiri menyuruh Munchen untuk mengurus si sutradara tersebut dan memberinya pelajaran yang berharga. Kemudian malam harinya dengan cerdas, Munchen menjebak si sutradara cabul yang saat itu sedang memesan wanita panggilan. Para media dan juga pihak kepolisian pun diundang untuk menangkap basah si sutradara cabul. Di tempat berbeda, Junmo merasa sedih karena ia gagal melindungi Zhongling. Dulu hidupnya sangat kesulitan, namun ia bisa menjaga Zhongling dengan baik. Namun saat ini ketika ia terkenal dan memiliki apapun, ia kesulitan untuk melindungi Zhongling. Dan keesokan harinya, Manli datang mengunjungi Zhongling di rumah sakit. Manli mengatakan bahwa Junmo sangat merasa bersalah karena dirinya lah yang mengenalkan sutradara tersebut kepada Zhongling. Dan ia pun semakin sedih karena ia tidak bisa melindungi Zhongling dari pria cabul itu. Namun Zhongling sendiri merasa sangat berterima kasih kepada Junmo yang sudah datang tepat waktu untuk menyelamatkan dirinya. Dan sejak dulu, ia pun sangat bangga memiliki adik seperti Junmo yang selalu menjaganya. Manli kemudian memberitahu Zhongling bahwa sepertinya Donglai lah orang yang berhasil memberi hukuman kepada si sutradara cabul itu. Di tempat berbeda, Donglai sedang mencoba menenangkan para dewan direksi yang memprotes tentang skandal si sutradara. Namun dengan tegas Donglai menolak untuk membersihkan nama si sutradara tersebut hanya agar proses syuting tidak terganggu. Dan Donglai menegaskan bahwa ia tidak akan mentolerir sikap buruk si sutradara tersebut. Kemudian Zhongling datang ke kantor Donglai untuk mengajak Donglai berbicara. Donglai dan Zhongling saling meminta maaf dan juga berterima kasih. Donglai meminta kesempatan kepada Zhongling untuk bisa bersama lagi karena Donglai ingin melindungi Kelle dan juga Zhongling. Kemudian Donglai mendapatkan telepon dari Junmo. Sementara itu Donglai sendiri mendapatkan telepon dari Munchen yang mengatakan bahwa pria berambut merah telah tertangkap. Zhongling memberitahu Donglai tentang peristiwa 6 tahun lalu, namun Donglai sendiri ternyata sudah mengetahui semua itu. Di tempat berbeda, Linxia memohon kepada ibu Donglai agar ia membantunya untuk meminta maaf kepada Donglai. Karena tempo hari ia menyuruh sutradara untuk melecehkan Zhongling. Ibu Donglai tentu merasa kesal dan juga kecewa, namun ia bisa memaafkan Linxia dengan mudah. Sementara itu Junmo dan yang lain sedang berkumpul untuk membahas tentang Linxia dan juga si pria berambut merah.
Rupanya hari ini, si pria berambut merah itu datang ke kantor Donglai untuk meminta uang dan juga menyerahkan bukti keterlibatan Linxia dalam insiden 6 tahun lalu dan semua hal buruk yang terjadi kepada Zhongling selama ini. Kemudian tiba-tiba Donglai mendapatkan telepon dari ibunya yang menyuruhnya untuk pulang makan malam bersama karena Linxia sedang ada di rumahnya. 林夏曦在我家。 东来哥哥， Sesampainya di rumah, Linxia tentu terkejut melihat Donglai pulang bersama dengan Zhongling. Donglai meminta ibunya untuk berhenti membela Linxia dan sadar akan kebohongan yang Linxia lakukan selama ini. Zhongling menanyakan kepada Linxia tentang siapa yang menyuruh sutradara cabul untuk melecehkan dirinya. Linxia tidak bisa mengelak karena si sutradara tersebut sudah mengakui Linxia lah yang menyuruh dirinya. Ibu Donglai masih saja membela Linxia dengan mengatakan bahwa Linxia hanya dibutakan oleh cintanya kepada Donglai sehingga ia melakukan hal tersebut. Kemudian untuk membuat ibu Donglai sadar, akhirnya Zhongling memperdengarkan bukti rekaman keterlibatan Linxia dalam kecelakaan yang terjadi 6 tahun lalu. Linxia tidak bisa membantah bukti-bukti tersebut. Zhongling mengatakan bahwa kejahatan Linxia bukanlah kejahatan yang ringan karena ia mencoba untuk menghilangkan nyawa seseorang. Ibu Donglai sangat kecewa karena selama ini Linxia lah yang membuat putranya lumpuh. Dan Donglai pun sudah tidak peduli dengan penjelasan Linxia lagi. Hal tersebut membuat Linxia bingung dan sedih karena tidak ada yang percaya lagi kepadanya. Dalam perasaan yang kalut, Linxia terus menyalahkan Zhongling atas semua hal yang terjadi dan ia pun semakin membencinya. Hingga kemudian ia mengambil pisau buah di atas meja dan berusaha untuk mencelakai Zhongling. Namun dengan sigap, Donglai melindungi Zhongling dan ia pun mendapatkan luka di punggungnya. Kemudian sesampainya di rumah sakit, Donglai telah berhasil melewati masa kritisnya. Zhongling terus menjaga Donglai dan tidak mau jauh darinya. Ibu Donglai meminta maaf kepada Zhongling atas sikap buruknya selama ini. Ia berterima kasih karena Zhongling menjaga Donglai dengan baik. Kemudian saat keluar dari kamar Donglai, ibu Donglai bertemu dengan temannya yang seorang dokter. Ia terkejut dan bingung karena dokter tersebut menanyakan tentang kondisi Kele kepadanya. Dan saat itu ia pun baru tahu bahwa Kele benar-benar keturunan asli dari Donglai. Dan hasil lab tempo hari diam-diam dipalsukan oleh Linxia. Ibu Donglai meminta Moon Chen untuk tidak memberitahu tentang Kele terlebih dahulu kepada Donglai karena ia akan memikirkan hal tersebut sebelum memberitahu Donglai. 还在找，手术完发烧属于正常。 Semalaman itu, Zhongling terus menjaga dan merawat Donglai yang mulai demam. Dan keesokan harinya, setelah demam Donglai turun, Donglai mulai mengigau meminta Zhongling untuk tidak pergi meninggalkannya. Zhongling sangat sedih dan merasa bersalah. Ia pun berjanji tidak akan pergi meninggalkan Donglai lagi seperti dulu. Zhongling mencium Donglai untuk meyakinkan Donglai bahwa perasaan yang ia miliki dari dulu dan hingga sekarang tetaplah sama untuknya. Junmu yang hendak menjenguk Donglai saat itu memilih untuk pergi karena takut mengganggu kebersamaan antara Zhongling dan Donglai. Di tempat berbeda, ibu Donglai pergi ke sekolah Kele. Ia ingin meminta maaf atas sikap kasarnya tempo hari. Namun sepertinya Kele masih membenci ibu Donglai yang tempo hari berkata jahat kepadanya, sehingga ia pun tidak mau menerima hadiah dari ibu Donglai. Ibu Donglai merasa sedih karena ia hanya ingin bisa diterima oleh cucu kandungnya. Di tempat berbeda, sambil menyuapi Donglai makanan, Donglai meminta Zhongling untuk menerima dirinya, dan ia tidak akan mempermasalahkan Kele karena ia sudah menganggap Kele seperti putra kandungnya sendiri. Zhongling berniat untuk memberitahu Donglai yang sebenarnya, namun ia takut Donglai akan marah karena selama ini ia selalu membohongi Donglai dengan mengatakan bahwa Kele bukanlah putranya. Kemudian Cumo dan Kele datang untuk menjenguk Donglai. Kele sangat merindukan Donglai dan membawakan hadiah boneka untuk Donglai.
Malam harinya, Ibu Donglai menunggu kepulangan Donglai di rumah. Namun ternyata Donglai memilih untuk pulang ke apartemennya untuk bisa bersama dengan Kele dan Zhongling. Ibu Donglai masih merasa bersalah kepada Kele karena di lubuk hatinya ia sangat ingin bisa dekat dengan cucu kandungnya itu. Di tempat berbeda, Kele meminta untuk tidur bersama dengan ibunya dan Donglai. Namun Zhongling menolaknya dengan alasan Donglai harus beristirahat sendiri. Kemudian setelah menidurkan Kele, Zhongling pergi ke kamar Donglai untuk memeriksa lukanya. Dan saat membantu mengganti perban Donglai, mereka pun terhanyut dengan rasa rindu yang mereka miliki masing-masing. Teng. Kele. Keesokan harinya, Ibu Donglai kembali datang dengan membawakan Kele hadiah. Namun Kele kembali menolaknya. Zhongling meminta Kele untuk bersikap baik kepada Ibu Donglai. Dan saat itu Kele sambil menangis mengatakan bahwa Ibu Donglai jahat karena ia pernah memarahinya saat Kele memanggil Donglai dengan sebutan ayah. Ibu Donglai meminta maaf kepada Kele dan ia mengizinkan Kele untuk memanggil Donglai dengan sebutan ayah. Dan ia meminta Kele untuk pulang bersamanya karena ia sudah menyiapkan kamar penuh dengan mainan untuk Kele. Zhongling tampak khawatir dan ia pun merasa Ibu Donglai sepertinya sudah tahu bahwa Kele adalah putra kandung dari Donglai. Donglai kemudian berpamitan pulang dan mengajak ibunya. Ia mengingatkan Zhongling tentang kencan mereka Sabtu nanti. Kemudian Donglai pergi ke toko perhiasan dan membeli sepasang cincin untuk dirinya dan Zhongling. Ia ingin melamar Zhongling Sabtu nanti. Dan sesampainya di rumah, Ibu Donglai memberitahu tentang hasil tes DNA Kele yang sebenarnya. Donglai tentu terkejut mendengar hal tersebut. Ibu Donglai meminta putranya untuk membawa cucu keluargahan tinggal bersama mereka. Ia khawatir Zhongling akan terus memisahkan Kele darinya. 他可是我们韩家的骨肉啊！待会再点吧。好的。谢谢。 Singkat cerita, saat Sabtu tiba, Zhongling menunggu Donglai di restoran tempat mereka akan bertemu. Namun sudah berjam-jam, Donglai tidak juga datang ke sana. Hingga saat restoran tersebut tutup, Donglai pun tidak muncul juga. Dan Donglai sendiri memang sengaja tidak mau bertemu dengan Zhongling karena ia merasa sangat kecewa selama ini Zhongling telah membohongi dirinya. Kemudian Zhongling pergi menemui Donglai di rumahnya. Di tengah derasnya hujan malam itu, Donglai memilih untuk bersikap dingin kepada Zhongling. Karena ia sangat kecewa selama ini ia menganggap Kele bukanlah putra kandungnya. Ia merasa bersalah kepada Kele karena menyuruh Kele memanggilnya sebagai paman. Padahal ia adalah ayah kandungnya. Zhongling meminta maaf dan ia pun mencium Donglai yang saat itu masih sangat marah kepadanya. Namun Donglai tetap kecewa dengan kebohongan Zhongling kepadanya. 你太自私了。 Kemudian setibanya di rumah, Donglai dibuat kesal oleh ibunya yang menyuruhnya untuk memahami Zhongling dan meminta maaf kepada Zhongling. Ibu Donglai sudah memberi izin jika Donglai ingin menikahi Zhongling karena mereka harus memberikan status Kele sebagai cucu keluargahan. Donglai merasa kesal karena sejak dahulu ibunya selalu memintanya untuk meninggalkan Zhongling. Namun sekarang ia justru meminta dirinya untuk bersatu dengan Zhongling. Kemudian hari berikutnya, Zhongling terus berusaha untuk bertemu dan meminta maaf kepada Donglai. Namun Donglai selalu menghindar darinya. Munchen menasehati Donglai karena ia kasihan melihat Zhongling yang beberapa hari ini selalu datang hanya untuk bisa bertemu dengan Donglai. Kemudian keesokan harinya, Zhongling terlihat bingung dan sedih mencari kalungnya yang hilang. Kele kemudian menelpon Jumu dan juga menceritakan tentang keadaan ibunya. Zhongling sangat sedih karena ia kehilangan kalung pemberian Donglai dan kenyataannya ia juga sudah membuat Donglai sangat kecewa kepada dirinya. Junmu kemudian menemukan kalung Zhongling di dalam sofa dan hal tersebut membuat Zhongling sangat lega. Kemudian Zhongling berpamitan untuk bersiap-siap pergi.
Junmo kemudian pergi memberikan kalung Zhongling kepada Donglai. Junmo menceritakan bahwa dahulu Zhongling sangat takut saat kalung tersebut hilang, dan sebenarnya Zhongling selalu takut kehilangan Donglai. Kebohongan yang Zhongling lakukan selama ini semata-mata karena ia ingin melindungi Kele dan ia khawatir jika Kele dipisahkan darinya. Junmo meminta Donglai untuk bisa memikirkan dan juga memaafkan Zhongling. Cerita kemudian flashback saat pertama kali Donglai kabur dari rumah demi merasakan kehidupan orang miskin bersama dengan Zhongling yang menjadi cinta pertamanya. Kemudian cerita kembali ke timeline utama saat Kele dan Zhongling hendak kembali ke kampung halaman mereka. Kele sebenarnya saat itu enggan pergi karena ia sangat merindukan Donglai. 我想要和海叔叔一起回去。 Dan sesampainya di pesawat, saat menaruh koper di dalam kabin, Zhongling terkejut karena tiba-tiba bertemu dengan Donglai yang juga menaiki pesawat tersebut. Donglai datang karena ia ingin memulai kembali semuanya dari awal. Kele sangat senang karena mulai sekarang Donglai menyuruhnya untuk memanggilnya sebagai ayah. Dan cerita pun diakhiri dengan lamaran manis Donglai kepada Zhongling di depan semua kru syuting film novel Hanya Ingin Bersamamu yang mengadaptasi kisah cinta antara Zhongling dan tuan muda kaya raya Han Donglai.